Salam semangat untuk kita semua. Saya Rukun Farida Sidabutara dari Universitas Katolik Santo Thomas dengan NIM 20092002. Adapun tujuan dari video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas akhir mata kuliah pragmatik yang diampu oleh Bapak Immanuel Silitonga, SPD, MPD. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan prinsip kerjasama dalam percakapan kita sehari-hari. Jadi teman-teman sekalian, bukan hanya melakukan segala sesuatu itu dapat dikatakan kerjasama, tetapi ketika kita berbicara terhadap lawan tutur atau penutur dengan lawan tutur, itu dinamakan dengan juga prinsip kerjasama. Nah, adapun dari penjelasan saya ini akan saya mulai dengan pengertian dari prinsip kerjasama. Prinsip kerjasama memberikan petunjuk kepada partisipan tentang bagaimana cara membangun keberlangsungan komunikasi sehingga dapat berjalan dengan lancar. Yang kedua, mereka yang mematuhi prinsip kerjasama dalam penggunaan bahasa, mereka akan memastikan bahwa apa yang mereka katakan dalam percakapan mengarah pada tujuan percakapan tersebut. Yang ketiga adalah tentunya persyaratan dari berbagai percakapan akan berbeda-beda. Jadi, dalam melangsungkan prinsip kerjasama ini, adanya keterkaitan antara partisipan sehingga komunikasi kita akan berjalan dengan lancar atau komunikasi seseorang dengan seorang yang lagi akan berjalan dengan lancar karena adanya prinsip kerjasama yang diciptakan dalam diri mereka masing-masing. Kita juga mengetahui ada beberapa maksim dalam prinsip kerjasama, yakni maksim kualitas, maksim kuantitas, maksim relevansi, dan maksim cara atau pelaksanaan. Keempat maksim ini berkaitan erat dengan komunikasi yang dilakukan setiap hari. Komunikasi kita satu dengan yang lain harus memiliki 4 maksim yang saling bekerja sama sehingga komunikasi kita terhadap orang lain dapat terdengar indah atau dapat terjalin kerjasama sehingga tidak menimbulkan efek ketersinggungan atau salah paham. Yang pertama adalah maksim dalam prinsip kerjasama, yaitu maksim kualitas atau super maksim. Cobalah membuat suatu kontribusi yang benar. Artinya, ketika kita berbicara, cobalah untuk membuat salah satu pembicaraan itu seolah-olah benar, sehingga orang lain yang mendengarkan kita tidak merasa tersinggung dengan ungkapan yang kita sebutkan. Contohnya itu, jangan katakan apa yang Anda yakini salah. Yang kedua, jangan katakan itu karena Anda kekurangan bukti yang memadai. Jadi sebelum kita melaksanakan prinsip kerjasama ini, perlu kita perhatikan penggunaan maksim-maksim yang terdapat dalam percakapan kita. Contohnya, berapa hari dalam seminggu? Orang yang mendengar perkataan ini akan menjawab dengan begini, 7 hari. Nah, perkataan kita atau pertanyaan kita kepada orang lain mengandung maksim kerjasama, di mana bahasa yang kita gunakan ketika bertanya bisa dijawab oleh orang lain sesuai dengan porsi yang kita berikan. Artinya, pertanyaan kita masih sejalan dengan jawaban yang akan diberikan oleh teman kita terhadap pertanyaan tersebut. Yang kedua adalah maksim kuantitas. Artinya di sini adalah berikanlah informasi secukupnya sesuai dengan apa yang diminta mitra tutur Anda. Artinya ketika kita
menjawab suatu pertanyaan dari seseorang, atau ketika kita mendengar atau ingin menjawab pertanyaan dari seseorang, jawablah dengan seadanya. Artinya, ketika mereka bertanya, jawablah apa yang ditanyakan dan jangan bertele-tele. Contohnya itu, jadikan kontribusi Anda seakurat yang dibutuhkan. Jadi, ketika informasi yang dibutuhkan oleh seseorang itu, jawablah sesuai yang dibutuhkan. Jangan melebihi atau jangan melebihi target atau mengambang dari pertanyaan oleh teman kita. Yang kedua, jangan membuat kontribusi Anda lebih informatif dari yang dibutuhkan. Contohnya, Tata, kamu mau kemana? Ketika orang bertanya seperti ini, maka hendaklah kita menjawab ke sekolah. Selain dari itu, tidak usah dipanjangkan lagi. Karena ketika kita memanjangkan percakapan, maka kita akan melanggar yang namanya maksim kuantitas. Jadi ketika seseorang memberikan pertanyaan, Anda mau kemana? Cukup menjawab, saya mau ke sana atau saya mau ke pasar. Jadi percakapan itu, prinsip kerjasamanya terbentuk di situ. Yang ketiga adalah maksim hubungan atau relevansi, yaitu be relevant, jadilah relevansi. Berikan kontribusi yang relevan dengan masalah pembicaraan atau topik pembicaraan. Contohnya, Anda yang mengetuk pintu, saya lagi mandi. Jadi, berikanlah kontribusi yang relevan dengan masalah. Ketika orang bertanya, Andakah yang mengetuk pintu? Cukup Anda mengatakan tidak, atau saya sedang mandi, atau bukan saya. Jadi jawabannya itu relevan dengan keadaan yang saat ini terjadi. Yang pertama, hindari ketidakjelasan ekspresi. Yang kedua, hindari ambiguitas. Yang dimaksud dengan ambiguitas adalah hindari makna kata yang ganda. Jadi ketika berkomunikasi, gunakanlah kata-kata yang jelas dan tepat, sehingga orang yang mendengar kita memahami apa yang kita sampaikan. Yang ketiga, jadilah singkat. Artinya, hindari proksilisi yang tidak perlu. Jadi, ketika berbicara dengan seseorang, apa yang perlu, itulah yang perlu dijawab, sehingga percakapan itu tidak mengaur kemana-mana. Nah, seringkali kita ketika berbicara dengan seseorang, kita menjawab atau melanggar maksim ini karena kita tidak memahami apa yang dimaksudkan oleh penutur kepada kita, sehingga terjadilah kesalahpahaman atau terjadilah miskomunikasi yang tidak baik. Yang keempat adalah jadilah tertib. Contohnya, Teh, ada bertanya seperti, Teh, KTP asli saya mana? Jadi kita harus menjawab, oh ini. Kemudian, Teh, aslinya mana? Cimahi. Maksud saya KTP asli saya mana? Jadi ketika orang bertanya itu harus kita jawab dengan baik. Jangan kita menjawabnya di luar dari pertanyaan seseorang kepada kita. Yang keempat adalah maksim cara atau pelaksanaan. Bersikaplah mudah dalam berkomunikasi, tidak berbelit-belit, dan tidak membingungkan. Nah, maksim cara atau pelaksanaan ini seringkali kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari yang tanpa kita sadari, kita sudah melakukan hal tersebut. Baiklah, teman-teman semua, demikianlah yang bisa saya sampaikan mengenai cara kita membangun prinsip kerjasama dalam berkomunikasi dengan lawan tutur ataupun dengan penutur. Jadi, semoga apa yang saya presentasikan hari ini, apa yang saya jelaskan, senantiasa membantu Anda semua dalam menerapkannya dalam komunikasi setiap hari. Jadi, kita yang sedang mempelajari maksim-maksim ini, hendaklah tidak melanggar beberapa maksim yang telah kita bahas sebelumnya. Demikianlah penjelasan saya ucapkan terima kasih.